Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita pada pagi hari ini, mengawali aktivitas kita dengan penuh semangat, dengan hal-hal yang positif. Semoga hal-hal positif itu kemudian kita bawa dalam seharian, kawan-kawan. Ingat, 1 tahun di mana teman-teman akan ditempa di ma'had ini bukan berarti Yayan Kudus tidak sayang kalian. Ini adalah rasa tanggung jawab kami sebagai para dosen untuk teman-teman semuanya membekali fikih. Karena tidak semua dari kawan-kawan semuanya alumni pesantren, betul? Ya, sebagian ada yang alumni SMA, ada yang dari SMK, bahkan ada yang sama sekali belum mengenal yang namanya fikih dengan baik. Halal, haram, batal, wudu dan lain sebagainya belum tahu. Maka dalam waktu setahun inilah kemudian kita belajar sama-sama untuk mengenal apa arti fikih itu. Ini penting kawan-kawan semuanya. Karena setiap amal jika tidak didasari dengan fikih, tidak akan sah amal tersebut. Meskipun sungguh-sungguh sholat misalkan, tanpa tahu akan bagaimana syarat sah sholat, rukun sholat, batalnya sholat, meskipun dia sungguh-sungguh sholatnya, diputer-puter. Ada beberapa kesalahan di mana sholat itu diputer-puter sholatnya. Ini penting saya utarakan. Sholat itu kemana gitu ya? Misalkan, diputer-puter. Ini ada beberapa yang seperti itu. Padahal ini tidak ada kaitannya dengan kesunahan di dalam fikih. Maka ini kawan-kawan semuanya yang akan mendasari kita kenapa kita mempelajari ilmu fikih. Di hadapan teman-teman semuanya adalah kitab Fathul Qorib. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Arif Riyadi, LC MAG gelar saya. Saya lahir di Kudus 38 tahun yang lalu, 86 ya. Kemudian saya menempuh pendidikan S1 di Al Azhar University Kairo, gelar LC. Alhamdulillah teman-teman juga akan bergelar LC semuanya, amin. Lulusan Conge sama kita ya, SPD LC gitu ya, atau SAK LC dan lain sebagainya. Ini kawan-kawan semuanya, 2010 saya selesai, kemudian saya menjadi seorang guru di beberapa madrasah swasta ataupun negeri, di SMP NU Al-Ma'ruf di tahun 2014 selesai, kemudian diambil di MTSN 1 Kudus, juga GTT di tahun 2019 ada tes CPNS untuk formasi dosen. Alhamdulillah saya masuk di situ, berjuang, kemudian lolos sebagai seorang ASN di Kementerian Agama sebagai seorang dosen. Awali tahun 2022 saya sudah ditugaskan untuk mengampung afkar di Ma'had Al-Jami'ah, bertemu dengan senior-senior teman-teman semuanya yang mungkin hari ini sudah menjadi musyrifah. Ini kawan-kawan semuanya, singkat dari saya, sudah menikah, mempunyai 3 putra, salah satunya sudah meninggal, sudah mendahului kita semuanya. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, bukan berarti saya lari tanggung jawab, tidak, tapi itu adalah sudah kehendak Allah, pasti itu adalah yang terbaik. Baik kawan-kawan semuanya, pertama
perkembangan kita akan mengetahui bagaimanakah perkembangan fikih itu dulu. Fikih di zaman Rasul belum ada yang namanya fikih, tidak ada madzhabul arba'ah, tidak ada. Berarti halal, haram, sunnah, mubah semuanya adalah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholatnya Rasul? Kata Rasul, sallu kamal ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihatku sholat. Sholatnya bagaimana Rasul? Rukuk sujudnya, kemudian apa saja yang dibaca, rukun qauli dan lain sebagainya, semuanya diajarkan oleh Rasul. Sahabat melihat secara langsung, menghafalkan apa yang dibaca oleh Rasul, maka ini menjadi sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul belajar langsung dari malaikat Jibril. Jibril ini adalah seorang malaikat yang tak pernah yang namanya malaikat itu kemudian bohong atau menambah-nambahkan. Ini tidak bisa. Sehingga sholat kita pastikan sama seperti halnya sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan misalkan orang itu menambah jumlah rakaat sebagaimana tidak ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melakukan yang namanya bid'ah. Inilah bid'ah. Ya, yang tidak ada di zaman Rasul bukan berarti semuanya haram, tidak, kawan-kawan. Ya, ada yang diperbolehkan. Contohnya apa, Pak? Misalkan tahlilan. Di zaman Rasul tidak ada memang. Sholawatan di zaman Rasul tidak ada. Adanya adalah ayat-ayat tentang sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, salatlah kepada Rasul dan ucapkan salam kepadanya. Maka kita katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkembanglah kemudian ya menjadi ritual baik. Ada al-berzanji di situ, ada riba di situ, simtiduror di situ dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang sunnah, yang baik, yang tidak ada di zaman Rasul. Memang betul tidak ada di zaman Rasul. Nggak mungkin kemudian Rasul bersolawatan mengajak sahabat-sahabatnya, ayo kita solawatan untuk saya. Nggak mungkin lah. Ini Rasul tingkatannya seperti apa ini? Bahkan Rasul itu setiap kali masuk Masjid Nabawi, sahabat-sahabatnya pada berdiri. Kemudian beliau mengatakan duduk-duduk saja. Ya, la tusawiduni, janganlah kalian mengatakan sayyid kepadaku. Ya, ini bukan berarti haram, tidak, kawan-kawan semuanya. Ini adalah ya menunjukkan rasa ketawaduan seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham di sini? Bukan berarti itu adalah haram. Hadis tentang la tusawwiduni, jangan mengatakan sayyid kepadaku. Artinya kita tidak boleh mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Pak. Tidak. Itu adalah menunjukkan bahwa Rasul ini pengen tawaduk di hadapan siapapun gitu loh. Jangan menempatkan Rasul di atas posisi yang tidak sesungguhnya, seperti hanya menempatkan Nabi Isa seakan-akan dia itu adalah anak Allah. Sampai di sini paham kawan-kawan semuanya? Sampai muncul yang namanya Trinitas. Karena Nabi Isa ini bisa membangkitkan orang yang sudah mati di alam kubur. Ini kan mukjizat yang luar biasa. Maka orang-orang Bani Israel mengatakan bahwa dia itu adalah titisan dari Tuhan. Rasul tidak ingin hal itu terjadi pada orang-orang Muslim, maka beliau merasa tawadhu, jangan menempatkan posisi yang tidak sesungguhnya. Ini di zaman Rasul semuanya lari kepada Rasul. Ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul menjawabnya. Tapi setelah kematian beliau, meninggal beliau, perkembangan fikih ini ya muncul sahabat, dari generasi sahabat muncul yang namanya tabi'in. Tabi'in ini kan tidak tahu dari zaman Rasul, paham ya teman-teman semuanya? Siapa yang akan ditanyai? Tidak lain adalah para
abad yang telah menimba keilmuan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak masalah-masalah yang berkembang di zaman Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, semuanya berkembang. Di zaman Abu Bakar misalkan ada yang namanya riddah, murtad, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, orang-orang yang tidak membayar zakat di zaman itu. Terus apa yang terjadi? Berdiskusilah Abu Bakar dengan Umar. Ini bagaimana? Rasul meninggal, suku-suku Arab yang lain tidak mau membayar zakat kepada kita. Padahal zakat ini akan dibagikan kepada orang-orang fakir, miskin, untuk membangun negara dan lain sebagainya. Akhirnya Abu Bakar putuskan kita harus memerangi orang-orang tersebut. Orang-orang murtad, orang-orang yang tidak membayar zakat, kita harus perangi. Umar berkomentar, loh, kenapa engkau memerangi orang muslim? Dia adalah muslim, nggak bayar zakat kan, yang penting dia sholat. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa antara zakat dan sholat tidak dapat dipisahkan. Perintahnya jelas, aqimus sholat, pasti di situ wa atus zakat. Saya akan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Inilah di zaman Abu Bakar. Banyak perkembangan fikih di zaman Abu Bakar yang tidak ada di zaman Rasul. Orang di zaman Rasul kalau mencuri maka dia akan dipotong tangannya. Ada seorang budak yang tidak dibayar, ada pembantu di zaman Umar bin Khattab mencuri onta tuannya ini mempunyai onta, dia tidak pernah digaji atas pekerjaannya. Akhirnya dia lapar, dicurilah onta tersebut, dipotong, dimakan olehnya, sebagian dagingnya ada yang dijual. Akhirnya dilaporkanlah oleh tuannya, ya, kasus ini dia harus dikisos wahai khalifah. Ya, akhirnya terus apa yang terjadi kok dikisos? Tanyainlah budak tersebut atau pembantu tersebut, apa yang terjadi padamu? Kok engkau sampai mencuri? Aku tidak pernah digaji oleh tuanku, aku lapar, maka aku putuskan untuk menyembelih unta ini, dan aku sebagian dari penjualannya aku ambil untuk uangku. Ini yang terjadi. Hingga akhirnya Umar bin Al-Khattab, meskipun dia itu bersalah mencuri lebih dari 1 nisab, maka tidak dikisos, dipotong tangannya, tapi diampuni. Kenapa? Karena memang melihat konteks permasalahan tersebut. Ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui bersama. Ini di zaman Umar bin Al-Khattab. Setelah itu kawan-kawan semuanya muncul periodisasi fikih setelahnya, yaitu zaman tabi'in. Zaman tabi'in ini mulai muncul ulama-ulama madhab. Tabi'in ini mulai muncul ulama-ulama madhab, seperti halnya pertama adalah Imam Hanafi. Pertama itu lahir tahun 60-an 70-an Hijriah. Kemudian Imam Maliki, ya, putra dari seorang sahabat yang paling sepuh, namanya Malik bin Anas. Ya, ini Anas bin Malik, putra Anas bin Malik. Dia itu adalah Malik bin Anas, cuma dirubah saja. Bapaknya namanya Anas, mbahnya namanya Malik, cucunya namanya Malik. Maliki, Imam Maliki, maka kita kenal sebagai Imam Maliki, tahun 90-an lahirnya. Ini anak dari seorang sahabat namanya Anas bin Malik, seorang sahabat dari Ansor Madinah. Ini kawan-kawan semuanya pinter dia. Kemudian menciptakan metodologi baru dalam perkembangan fikih yang awalnya itu mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara tidak semua muslim itu hafal Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga di sini ajakan kembali, ayo kita kembali kepada Al-Quran Al-Hadis. Orang-orang Wahabi mengatakan seperti itu. Ini ajakan yang baik kawan-kawan semuanya. Tapi ini tidak sepenuhnya baik, karena tidak semuanya dari kita hafal Al-Quran betul.
tidak semua dari kita hafal hadis Rasul. Maka ini membutuhkan yang namanya metode baru dalam fikih. Halal haram, sunnah mubah, kemudian yang membatalkan, yang mensyaratkan, rukun dan lain sebagainya. Ini tidak ada di hadis ataupun Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu tidak ada yang namanya rakaat sholat. Coba teman-teman semuanya, ayo kita kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah. Orang-orang yang mengatakan seperti orang-orang yang cingkrang, yang jenggotnya panjang-panjang itu loh kawan-kawan semuanya. Ya, ini ajakan yang baik, namun mereka bingung untuk menentukan di manakah jumlah rakaat sholat, karena tidak ada di dalam Al-Quran. Coba diubek Al-Quran ada nggak rakaat sholat? Yang membatalkan sholat ada nggak kira-kira di dalam Al-Quran? Nggak ada. Maka ini di zaman para tabi'in inilah kemudian dirumuskan yang namanya kitab fikih. Kitab fikih. Kita mengikuti salah satu madhab. Madhab yang ketiga namanya madhab Asy-Syafi'i, diikuti oleh sebagian besar Asia Tenggara, khususnya adalah Indonesia dan Malaysia. Ini madhab Syafi'i berkembang di situ, sangat luar biasa. Makamnya beliau lahir tahun 150 Hijriah sekitar itu, ya, meninggal tahun 200-an. Kemudian beliau mempunyai madhab namanya madhab Syafi'i. Perkembangan madhab beliau meninggal di kota Kairo, Mesir. Saya sudah pernah ke makbarah beliau beberapa kali, alhamdulillah, soal ke beliau. Ini madhab yang luar biasa, saya kira madhab yang akan kita pelajari di dalam kitab fikih ini. Dan boleh nggak Pak kira-kira kita kemudian mixing madhab satu dengan madhab yang lain? Ini kira-kira seperti itu pertanyaan awal-awal sebelum kita mengkaji kitab fikih ini, ya kawan-kawan semuanya. Boleh nggak kira-kira kita mencampur adukan, blended antara madhab satu dengan madhab yang lainnya? Kira-kira pertanyaan itu pasti akan muncul di benak teman-teman semuanya. Jawabannya adalah boleh kalau memang darurat. Sampai di sini paham? Contohnya madhab Syafi'i itu kawan-kawan semuanya, bila mana sesentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan akan membatalkan yang namanya wudhu. Maliki tidak, selama ya dia tidak syahwat kepada perempuan tersebut. Maliki seperti itu. Kemudian berkembang permasalahan ini, jika memang itu terjadi di tempat yang berdesak-desaan seperti halnya Masjidil Haram, di mana kita tawaf, di situ seluruh perempuan seluruh dunia ada di situ. Yang namanya tawaf ifadah itu seluruh dunia. Kadang kita sesentuhan dengan perempuan yang lain, ya, yang bukan dari Indonesia misalkan, atau dari Indonesia misalkan. Sementara kalau madhab Syafi'i, kalau sesentuhan pasti batal, dia harus mencari celah untuk wudhu lagi. Sementara itu berdesak-desakan, susahnya luar biasa. Maka ulama memperbolehkan ya pindah madhab di waktu darurat seperti itu. Sampai di sini paham kawan-kawan semuanya? Kalau memang tidak darurat maka tidak boleh. Ya, sekali lagi kalau memang tidak darurat tidak boleh. Ini harus kita ketahui bersama. Kemudian fikih berkembang sampai datanglah yang namanya kitab ini, namanya kitab Fathul Qorib, yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain Asy-Syahir, yang terkenal dengan Abi Syuja rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita hadirkan Al-Fatihah, kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada beliau.
ya kepada mu'allim. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Alaniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, kita buka halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Kalau sudah tahu artinya nggak usah diartiin. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Alhamdulillah. Ini saya bahasa Indonesia saja karena beberapa dari kita ada yang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini ada yang kawan-kawan kita yang dari Papua? Nggak ada. Yang dari Sumatera? Nggak ada. Oke. Dari Kalimantan? Dari luar Jawa intinya? Nggak ada. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu, dan salawatnya Allah ala sayyidina, pada Tuhan kami. Sayyid itu adalah Tuhan. Muhammadin, Muhammad, an-nabi, yang menjadi seorang nabi. Wa alihi, dan keluarganya nabi. At-tahirina, yang suci. Yang suci-suci. Wa sahabatihi, dan sahabatnya nabi. Ajma'ina, seluruhnya. Qala, berkata, Al-Qadi, seorang hakim. Dia adalah seorang hakim, berarti ini seorang PNS ini, yang digaji negara. Mu'alif ini atau pengarang ini adalah Qadi namanya, seorang hakim. Hakim ya di zaman itu paham tentang yang namanya kitab fikih pastinya. Namanya Abu Syuja, bapaknya Syuja. Anaknya namanya Syuja. Ahmad, namanya sebenarnya adalah Ahmad bin Al-Husain. Namanya Ahmad, bapaknya namanya Husain. Nama orang Arab itu satu saja kawan-kawan semua, satu kata saja, Ahmad, Muhammad. Makanya ketika waktu dia itu menamai anaknya satu, dia harus mengikutkan dua nama sebelumnya, bapaknya sama mbahnya. Misalkan Ahmad, bapaknya namanya Mahmud, ya, kemudian mbahnya namanya Abdurrahman. Muhammad Mahmud Abdurrahman, seperti itu. Sehingga nama orang non-Arab yang belajar di Arab pasti akan harus membawa tiga nama, kecuali kalau memang, maaf, tiga kata ya, kecuali kalau memang dia sudah mempunyai tiga kata. Nama saya Arif Riyadi,
ya, harus menempatkan nama ayah saya ke dalam nama saya, Supriyadi. Arif Riyadi Supriyadi, berarti 3. Nah, seperti itu. Nama teman-teman semuanya kalau sudah 3, ya, nanti mendapatkan S2 di Timur Tengah misalkan, nggak perlu harus menambahkan ayahnya lagi, ya, seperti itu. Kalau sudah 3 subkata, ini yang harus kita ketahui bersama. Kemudian bin Al-Husain ibnu Ahmad Al-Asfihani, Asfihan, ya, Ahmad, mbah buyutnya namanya Ahmad, mbahnya namanya Ahmad, ya. Ahmad itu namanya, Husain itu bapaknya, Ahmad lagi itu mbahnya. Al-Asfihani dari Asfahan. Ini Asfahan itu adalah batas antara Iran dengan Afghanistan, itu Asfahan, kota yang antara Iran dengan Afghanistan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Radhiya, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sa'alani, sa'ala meminta, sa'ala meminta ni kepadaku, sa'ala meminta ni kepadaku. Ba'dul asdiqa, salah satu murid. Ba'dul asdiqa, salah satu murid. Sodikun itu teman, tapi sebenarnya adalah murid. Sodiqi, huwa sodiqi, dia adalah temanku. Jamaknya adalah asdiqa. Tapi di sini kenapa saya memaknai murid? Karena sesungguhnya yang meminta beliau untuk mengarang kitab itu adalah murid-murid beliau. Kayak saya mengatakan kepada teman-teman semuanya, teman-teman, bukan murid-muridku, mahasiswi-mahasiswiku, tidak. Saya akan mengatakan teman-teman semuanya yang saya banggakan, pasti seperti itu. Ini menunjukkan arti bahwa saya menghormati teman-teman semuanya. Saya tidak merasa bahwa saya adalah guru di sini. Kita belajar bersama, seperti itu. Ini juga yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Hafidhahum, semoga Allah menjaga mereka. Hafidhahumullahu, semoga Allah menjaga mereka. Hafidhah itu menjaga. Al-Hafidh berarti penjaga Al-Quran. An a'mala, untuk menulis. An a'mala, untuk menulis. Mukhtasaran, kitab kecil. Bagi beliau ini adalah kitab kecil, kawan-kawan. Fikih Fathul Qarib ini kitab kecil menurut beliau, karena banyak sekali kitab-kitab yang tebal-tebal di zaman itu. Fil fikhi, dalam kitab fikih, dalam fikih, nggak usah diartikan, fi itu pasti dalam, fikih itu fikih. Ala madhabil imam Syafi'i, nggak usah diartikan lagi, menurut madhab Imam Syafi'i. Ini kita sudah tahu semuanya. Rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Juga sudah tahu. Rahimah itu rahmah, ya. Rahmah itu kasih sayang. Semoga Allah menyayanginya, alaihi, kepadanya. Waridwanuhu, dan meridhoinya. Ridwan, ridho, meridhoinya. Fi ghayatil ikhtisari, dalam kitab yang paling ringkas. Ghayah itu paling, ikhtisar ringkas. Wa nihayatil ijazi, dan paling
kecil. Ijaz juga ringkas, juga kecil, tipis, terserah. Yuqarribu yang mendekatkan, yuqarribu mendekatkan, alal muta'allim pada siswa seorang murid. Muta'allim itu darsahu mempelajarinya, yang dapat mendekatkan seorang murid dalam mempelajarinya, mudah dipahami, tipis, gampang. Ini keinginan dari seorang muallif hadzal kitab. Wa yusahhilu dan memudahkan, wa yusahhilu dan memudahkan, alal mubtadi pada seorang pemula. Mubtadi itu adalah pemula. Hifdhahu menghafalkannya, dan memudahkan para pemula untuk menghafalkannya. Wa anna aksara fihi minat taqsimat wa hasrul khisar. Wa anna aksara fihi, karena di dalamnya banyak, karena di dalamnya, fihi itu di dalamnya, aksar banyak, minat taqsimat dari bab-bab, ya, karena di dalamnya banyak bab-bab, ya, pembahasan-pembahasan. Wa hasrul khisar, dan sangat ringkas. Fa'ajabtuhu, kemudian aku menjawabnya. Ajaba yujibu, ijabatan, menjawabnya, artinya menulis kitab itu. Apa yang beliau inginkan atau murid-muridnya inginkan untuk beliau menulis kitab, akhirnya dijawab oleh beliau. Ila dzalika, padanya aku menjawabnya, intinya seperti itu. Taliban, dengan meminta, taliban meminta, lissawabi ganjaran, meminta ganjaran, raghiban dan mencintai, ilallahi subhanahu wa ta'ala, ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Fit taufiqi, dalam taufik, petunjuk boleh, taufik boleh. Lissawabi, pada kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah, alama yasha'u, pada sya'a yasha'u, insyaallah, jika Allah berkehendak. Berarti innahu, sesungguhnya Allah, alama yasha, segala, atas segala kehendak, qadirun, berkuasa. Innahu, sesungguhnya Allah, alama yasha, atas segala kehendak, qadir, berkuasa.
wa bi'ibadihi, dan pada hamba-hambanya Allah, latifun, maha lembut, khabiron, maha mengetahui. Wa bi'ibadihi, dan pada hamba-hambanya Allah, abdun adalah hamba, ibadun jamaknya hamba-hamba, latifun lembut, khabirun mengetahui. Ini kawan-kawan semuanya pembukaan dalam kitab ini. Saya ingin sebelum kita akhiri pertemuan ini sampai jam 6 nanti, ini masih ada 10 menit, ingin saya sampaikan fikih tentang puasa. Kawan-kawan semuanya, sebentar lagi kita masuk bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang pasti akan lebih melelahkan daripada bulan-bulan sebelumnya. Kalau biasanya kita kuliah masih bisa makan dan minum, ya. Kemudian dalam bulan itu kita tidak bisa makan dan minum pagi hari, ditunda sampai sore hari. Puasa ini merupakan kewajiban sebagaimana firman-Nya dicatatkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita itu siapa? Orang-orang sebelum kita adalah para kaumnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Semuanya diwajibkan. Tidak ada hambanya Allah yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, tidak ada, kawan-kawan semua. Untuk itu penting bagi kita untuk mempelajari fikih puasa. Fikih puasa bisa dibuka di halaman, saya akan sedikit mengetengahkan saja. 25 itu apa saja yang harus kita lakukan. 25 silahkan bisa dilihat di halaman 25. Saya sedikit mengungkapkan, nggak usah kita artikan ya. Syarat wajib puasa ada 3: Islam, balik dan berakal serta mampu untuk berpuasa. Di situ al-Islam wal bulughu wal aqlu wal qudratu. Kitabus Syiyam ya, dilihat Kitabus Syiyam. Islam dia balik, dia kalau tidak Islam berarti tidak sah puasanya. Meski dia berpuasa, atas nama siapa dia berpuasa? Dia harus balik. Anak-anak kecil boleh nggak berpuasa? Pak, boleh, sebagai pengajaran untuknya agar dia ketika waktu sudah balik nanti bisa langsung berpuasa. Kalau tidak dibiasakan, maka tiba-tiba dia ketika waktu balik berpuasa ini sulit dilakukan. Balik itu umur berapa Pak? Umur sekitar 12 tahun. Baik itu laki-laki perempuan, baik itu yang sudah menstruasi atau belum. Kalau sudah di umur 12 tahun, kelas 1 SMP atau MTS kira-kira itu sudah langsung berkewajiban, itu namanya balik. Ya, kalau nunggu haid ya kalau dia di umur 12, kalau di umur 29 tahun baru haid. Ada yang tidak normal, ada beberapa yang dari sekian ribu yang tidak normal, haidnya telat misalkan, maka ini kawan-kawan semuanya tidak bisa. Dia wajib 12 tahun itu langsung bisa berpuasa. Di umur 7 tahun kata Rasul, umuru auladakum bisolati wahum ala sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka di umur 7 tahun. Wadribuhum wahum asyra sinin. Dan pukullah mereka saat 10 tahun tidak bisa melaksanakan sholat. Sholat puasa sama kawan-kawan semuanya. Kita membiasakan di umur 6 tahun, nah puasana, bangun sahur nak, seperti itu. Kita bangunkan anak kita untuk sahur, ya. Andaikan misalkan dia tidak kuat sampai jam 12, ya jam 10 sudah pengen mangan misalkan.
ditunda dulu ya nak ya, nanti kalau sudah ada zuhur kamu bisa makan. Nah ini kita sebagai orang tua nanti teman-teman semuanya menjadi seorang ibu wajib membiasakan seperti itu di umur, kalau bisa dari umur 6 tahun SD kelas 1 sudah dibiasakan, silakan seperti itu, sehingga ketika umur balik nanti mereka sudah bisa berpuasa 1 hari lamanya. Kalau tiba-tiba langsung diwajibkan di umur 12 tahun bingung mereka, nggak tahu puasa tiba-tiba kan puasa. Wah, jam 09.00 wis ngeleh. Ini kawan-kawan semuanya. Ini umur balik. Kemudian al-qudratu al-aqlu, dia berakal. Andai kan dia gila, stres, majnun ya, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian qudrah ala shaum, dia mampu melaksanakan puasa. Bagi orang-orang yang sudah sepuh, yang tidak bisa melaksanakan puasa karena umurnya sudah tua renta, maka dia wajib membayar denda. Dendanya berapa? 1 mud 1 hari. 1 mud itu kira-kiranya 15.000 ya, 1 porsi makanan itu kira-kira 15.000 plus es teh ya kan, ini kawan-kawan semuanya. Jadi mengganti dia 1 harinya 15.000 dikasihkan kepada fakir miskin. Ya, sampai di sini paham kawan-kawan semuanya? Ini adalah prakteknya untuk berpuasa yang bagi tidak dapat melaksanakannya. Fardunya puasa itu ada 4 niat. Niatnya malam hari kalau bulan Ramadan, tidak boleh pagi hari. Makanya ketika waktu bulan Ramadan awal malam hari silahkan bisa mengambil mazhabnya Imam Maliki, yaitu merapkan seluruh niat di bulan Ramadan. Ya Allah, saya niat 30 hari atau selama bulan Ramadan ini berpuasa untukmu lillahi ta'ala. Andaikan misalkan salah satu malam kita tidak tarawihan, kemudian lali atau lupa niat di malam hari, maka sudah tercover di malam pertama di bulan Ramadan. Misalkan nanti ada sidang isbat besok ya, besok sidang isbatnya besok ditetapkan oleh pemerintah malam Sabtu kita berpuasa, sudah masuk bulan Ramadan, berarti maghrib itu sudah masuk bulan Ramadan, bukan jam 12. Hitungan kalender Hijriah itu adalah pergantian hari adalah mulai maghrib. Sampai di sini paham kawan-kawan semuanya? Sehingga maghrib itu sudah masuk bulan Ramadan, maka kita niatkan ketika waktu tarawihan, habis tarawihan kita niatkan, ya Allah saya niat berpuasa selama bulan Ramadan untukmu nilai ta'ala. Ini wajib, harus kita lakukan, karena niat puasa fardu itu di malam hari. Kemudian al-imsaku alal akli wasyurbi, dan menahan dari makanan dan minuman selama 1 hari, dari mulai maghrib dari mulai subuh sampai maghrib, dari mulai subuh ya. Jadi adzan subuh itu boleh nggak kita makan minum? Nggak boleh. Kalau sudah ada adzan subuh, benar-benar adzan subuh ya, bukan adzan yang jam 1 malam, karena ada adzan yang 2 kali kadang, untuk membangunkan sholat tahajud dan untuk sholat subuh. Kalau sudah masuk sholat subuh maka tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Bagi yang tidak sengaja di hari pertama mungkin masih ingat bahwa dia itu tidak puasa ya, sudah sahur ternyata jam 9 karena habis subuh dia tidur, jam 9 tiba-tiba bangun ya, kemudian ngambil jajanan makan, maka ini adalah tidak sengaja. Loh, kamu kan puasa mbak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullahaladzim jangan dilanjutkan. Astagfirullahaladzim ya, ambil cuman. Kalau sudah sampai di sini, silahkan bisa kumur-kumur untuk dilepeh, ya, dimuntahkan. Kalau sudah di sini, kalau sudah sampai di sini tenggorokan ke bawah, maka nggak perlu harus kita muntahkan, tidak perlu. Yang perlu dilepas itu adalah yang di sekitar rongga mulut. Silahkan bisa kumur, kemudian sikat gigi, kemudian
kemudian berpuasa lagi. Ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui tentang berpuasa. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kajian kita, fikih kita, dan akan saya sampaikan tentang seputar puasa secara detail, karena kita wajib mengetahui tentang batalnya puasa apa saja dan lain sebagainya. Silahkan bisa dipersiapkan pertanyaannya, nanti minggu depan kita akan kajian lagi. Terima kasih. Minggu depan insya Allah sudah masuk bulan Ramadan ya. Siap berpuasa mbak-mbak semuanya? Yang tidak siap berarti haid, berarti seperti itu. Tolong teman-teman yang haid ya, untuk kajian kita ini kan sudah masjid, area masjid. Minggu depan kalau ada yang haid silakan bisa kajian di depan situ, di teras masjid saja. Saya kira masih bisa terdengar suara saya. Insya Allah seperti itu ya pesan saya ya, paham semuanya kawan-kawan semuanya. Area masjid itu kan area suci. Teman-teman yang haid ini kan dalam kondisi tidak suci, maka silahkan bisa duduk di teras saja. Teras depan ini bukan teras yang sono, nggak usah, apalagi teras mahal, nggak kedengar suara saya nanti. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.